Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 340 sampai 341. Setelah mengajukan pertanyaan ini, pria tua itu tampak agak gugup. Meskipun tim penasehatnya sudah menduga identitas raksasa, tapi dia membutuhkan jawaban pasti. Dan Gustav tetap menjawab tanpa ragu. Itu benar. Mendengar jawaban ini, pria tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak bisa tenang. Bagaimana mungkin pria tua itu bisa tetap tenang? Takeshi Kitano benar-benar datang ke Tiongkok. Tetapi yang lebih penting lagi adalah dia dibawa kabur oleh Gustav. Dia tidak tertarik pada kekuatan bela diri Takeshi Kitano, melainkan pada pengaruh Takeshi Kitano. Takeshi Kitano hampir merupakan kepercayaan dari banyak orang di negara itu. Di mata orang-orang itu, posisinya bahkan lebih tinggi daripada Perdana Menteri negara itu sendiri. Dan sekarang, orang kepercayaan dari begitu banyak orang itu datang ke Tiongkok untuk menjadi bawahan dari seorang pemuda. Tidak akan ada orang yang mau mempercayai hal ini. Tubuh pria tua itu gemetar sedikit, tetapi dia segera sadar kembali dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Raksasa, benar-benar Takeshi Kitano? Bagaimana mungkin? Dengan kekuatannya dan gayanya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk bekerja bagi orang-orang Tiongkok." Gustav duduk di tempatnya. Dia mengangkat bahunya dan berkata, "Itu adalah fakta. Tapi mengenai kenapa bisa begitu, aku tidak bisa memberitahumu jawabannya. Setiap orang pasti memiliki rahasia mereka sendiri, bukan?" Mendengar kata-kata ini, pria tua itu mengangguk dan berkata, Baik. Sekarang aku ingin bertanya, apakah Takeshi Kitano akan mendengarkan perintahmu?" Gustav menjawab dengan mengejutkan, "Kalau aku menyuruhnya mati, dia pasti akan mati." Setelah mendengar kata-kata ini, pria tua itu terkejut. Tapi tidak lama kemudian, raut wajahnya berubah menjadi senang. Dalam beberapa hal, Tiongkok dan negara pulau itu baru-baru ini mengalami beberapa pertentangan yang tidak bisa dihindari. Saat ini Tiongkok harus mengambil inisiatif, dan Takeshi Kitano adalah orang kunci. Pria tua itu langsung membuka mulutnya dan berkata tanpa menutup-nutupi, "Gustav, bisakah Takeshi Kitano dipinjamkan kepada Tiongkok?" Gustav menjawab dengan santai, "Tidak masalah." Pria tua itu langsung senang. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Gustav sudah melanjutkan, "Tapi aku memiliki syarat." Gustav tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya. Kejadian di Villa Yunhu, misteri hidup dan mati orang tuanya, dan keberadaan Tuan Long di ibu kota. Mungkin dia tidak tahu, tapi pasti ada satu orang yang tahu. Dan itu adalah pria tua yang saat ini ada di layar video. Pria tua itu memiliki kekuatan puncak Tiongkok di tangannya, di mana tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan darinya. Pria tua itu tampaknya bisa menebak apa yang dia pikirkan. Jadi dia berkata, "Kau pasti ingin tahu tentang kejadian di Villa Yunhu, bukan?" Gustav mengangguk, matanya sangat serius. "Aku bukan hanya ingin tahu tentang kejadian di Villa Yunhu, tapi aku juga ingin tahu di mana Tuan Long berada." Aura pembunuhan yang dingin pun dilepaskan. Bahkan meskipun melalui video, pria tua itu tetap terkejut. Setelah berpikir beberapa detik, pria tua itu menghela nafas dan berkata, "Bukannya aku tidak mau memberitahumu, tapi aku sudah berjanji kepada seseorang bahwa aku tidak akan mengungkapkan kejadian pada saat itu. Meskipun itu hanya terjadi di kota Agoru yang kecil. Tetapi aku bisa memberitahumu kalau itu melibatkan 3 keluarga teratas di Tiongkok. Ketiga keluarga ini tidak bisa diganggu, bahkan olehmu yang sekarang ini. Aku sendiri tetap harus bersikap waspada terhadap mereka. Mereka mewakili 3 kekuatan tertinggi di Tiongkok. Kalau 3 keluarga ini marah, tidak diragukan lagi Tiongkok pasti akan menghadapi gempa bumi
Bahkan Biro Seni Bela Diri Tiongkok yang kau hadapi sekarang tidak berani, tidak menghormati ketiga keluarga itu. Kalau kau berpikir bahwa aku adalah kekuatan puncak Tiongkok, itu benar-benar salah. Kekuatan puncak Tiongkok sebenarnya adalah ketiga keluarga itu. Suara pria tua itu bergema seperti guntur di telinga. Tubuh Gustaf juga digulung dengan aura kemarahan yang mengerikan. Sebuah kemarahan tak terlihat tiba-tiba muncul. Seolah merasakan kemarahan Gustaf, pria tua itu berkata, "Gustaf, meskipun aku tidak bisa memberitahumu segalanya tentang kejadian di Villa Yunhu, tapi ada satu hal yang sepadan dengan syarat yang kau berikan sebelumnya." Gustaf bertanya dengan serius. "Apa itu?" Pria tua itu menatapnya dengan tajam. Dia berdiri lalu menekan kedua tangannya di atas meja yang ada di depannya dan berbicara kata demi kata. "Orang tuamu tidak meninggal." Jantung Gustaf seolah-olah ditembak oleh peluru. Dia sangat terkejut. Matanya menjadi merah, urat-urat di tubuhnya melonjak. Meskipun semua informasi yang dia teliti sekarang menunjukkan bahwa kematian orang tuanya memiliki beberapa misteri dan kemungkinan mereka masih hidup, tetapi mendapatkan kepastian dari pria tua di video itu benar-benar membuatnya tidak bisa tenang. Gustaf bertanya dengan penuh semangat, bahkan hampir berteriak, "Lalu, di mana mereka sekarang?" Pria tua itu menggeleng. "Aku juga tidak tahu tentang hal ini. Hal-hal yang melibatkan ketiga keluarga itu sama sekali tidak bisa kusentuh. Tetapi seharusnya kau akan segera mengetahuinya, karena seseorang sudah datang mencarimu di provinsi Jiangnan." Pria tua itu khawatir Gustaf akan terus bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Jadi dia pun melihat jam dan berkata, "Aku akan terbang ke negara M karena ada rapat. Jadi video hari ini akan berakhir di sini. Aku akan menyuruh seseorang untuk menghubungimu untuk masalah Takeshi Kitano. Dan satu hal lagi, aku akan memberimu 2 saran. Pertama, berhati-hatilah dengan Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Kedua, jangan menyentuh ketiga keluarga itu sampai kekuatan sayapmu benar-benar kokoh. Jangan pernah." Setelah mengatakan hal itu, gambar pun terputus. Gustaf langsung meninggalkan markas Jiwa Naga. Dia tidak membiarkan Lei Suwei mengantarnya. Dia memilih untuk berjalan pulang. Dia pun segera menelpon Ye Lingtian dan berkata, "Kau harus menyelidiki 3 keluarga paling berpengaruh di ibu kota. Lakukan segala cara untuk mendapatkan informasinya." Ye Lingtian dengan cepat mengumpulkan sebuah berkas dan memberikannya kepada Gustaf. Namun yang membuat Gustaf kecewa adalah bahwa berkas tersebut sama sekali tidak memuat informasi penting tentang ketiga keluarga itu. Gustaf sangat yakin bahwa salah satunya pasti adalah keluarga di belakang ibunya, yaitu keluarga Jiang. Jiang Jianfeng adalah satu-satunya petunjuk yang ada. Keluarga kedua seharusnya adalah keluarga tempat Tuan Long berasal, tapi dia bahkan tidak tahu nama marganya. Sedangkan keluarga ketiga lebih misterius lagi. Dia tidak mengerti bagaimana di bagian mana dari Villa Yunhu yang akan melibatkan keluarga ini. Saat ini Gustaf bergumam sambil mencibir. 3 keluarga teratas di Tiongkok? Bagi orang biasa keberadaan kalian mungkin sangat tinggi dan tidak terjangkau. Tapi di mataku, baik itu Tiongkok maupun seluruh dunia, bukankah itu semua hanya sekecil debu? Kuburan reinkarnasi adalah senjata andalan Gustaf. Tepat saat Gustaf sedang tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara gemuruh yang kuat datang mendekat. Terlihat sebuah mobil Hummer hitam melaju kencang ke arahnya. Namun kecepatan mobil itu bukan hanya tidak berkurang, tetapi malah semakin cepat. Sudah melebihi 200 km per jam. Mata Gustaf memancarkan kilatan dingin dan penuh dengan niat membunuh. Jelas sekali beberapa orang sudah tidak bisa lagi duduk diam. Dalam sekejap mata, mobil Hummer itu sudah melaju kencang ke depan Gustaf. Melihat mobil Hummer itu akan menabraknya, Gustaf menekuk lututnya dan mengumpulkan ki sejati di kedua kakinya, lalu kemudian tubuhnya melompat ke udara.
Tubuhnya langsung melayang setinggi 5 meter dari tanah, dan saat mobil Hummer itu melaju kencang, bayangan Gustav turun dan mendarat di atap Hummer. Kelima jarinya menghantam atap mobil seperti batang baja. Bunga api berkilauan dan langsung menembus lapisan baja atap mobil. Gustav menstabilkan posisinya, namun ini belum berakhir. Mata Gustav berkilat, lalu ki sejati di lengannya meledak dan langsung merobek. Di dalam mobil, ada 5 orang yang auranya tidak lemah. Salah satunya bahkan membuat Gustav merasa terancam. Kelima orang itu jelas tidak menyangka kalau Gustav begitu kuat. Tanpa ragu, niat membunuh mereka juga meledak. Gustav mendengus dingin. Sebuah bilah angin melesat dari tangannya dan langsung menebas leher pengemudi. Pengemudinya terbunuh di tempat dan darahnya mengotori jendela kaca. Sementara itu, mobil Hummer kehilangan kendali dan menabrak tebing gunung. 4 orang kuat yang tersisa di dalam mobil menyadari ada yang tidak beres. Tubuh mereka melompat keluar dari Hummer dan langsung menuju ke arah Gustav. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar, dan Hummer itu sudah menabrak tebing gunung lalu meledak. Dan di tanah, 4 orang kuat itu sudah mendarat dengan stabil di depan Gustav. Niat membunuh yang dingin mulai menyebar. Sebuah suara dingin dengan kekuatan besar melesat mendekat sambil berkata, "Gustav, awalnya kami ingin memberimu kematian yang cepat. Tetapi karena kau menolak, maka maafkan kami karena selanjutnya kau akan merasakan siksaan." Gustav menatap keempat orang di depannya dengan penuh minat. Fluktuasi aura dari keempat orang ini sangat kuat, dan keberadaan salah satu dari mereka, yaitu seorang lelaki tua dengan jubah, adalah yang paling menakutkan. Dari auranya saja, kekuatan lelaki tua dengan jubah itu jauh lebih kuat dari yang lain. Namun, Gustav tidak memiliki banyak rasa takut. Menurutnya pedang pembunuh naga dan jurus telapak tangan surga yang terbakar sudah cukup untuk menghadapi beberapa orang yang ada di depannya ini. Gustav berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau aku tidak salah, pasti Biro Seni Bela Diri Tiongkok yang mengirim kalian ke sini, bukan?" Lelaki tua dengan jubah itu mendengus dingin. "Memangnya kenapa kalau itu benar? Dan memangnya kenapa juga kalau itu tidak benar? Kau hanya perlu tahu bahwa kami di sini untuk mengambil nyawamu hari ini." Gustav tertawa dingin. "Sudah ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi hasil akhirnya semuanya tewas." Lelaki tua berjas itu berkata, "Wah, itu sangat-sangat bagus. Gustav, hari ini aku akan membiarkanmu memahami seperti apa perbedaan yang ada di antara kita. Kau hanya seorang junior, tetapi berani bersikap begitu sembrono. Apakah kau benar-benar berpikir kalau kau adalah langit Tiongkok? Biar ku beritahu, masih ada langit di atas langit." Setelah mengatakan itu, lelaki tua berjubah itu mengangguk ke arah beberapa orang yang tersisa dan memberikan instruksi, "Lakukan." Ketika lelaki tua berjubah itu meraung, seketika 4 sosok langsung melesat seperti bola meriam dan dalam sekejap mata telah muncul di depan Gustav. Salah satu dari 4 sosok itu terdengar berteriak dengan marah, "Terimalah tebasanku." Kemudian pedang panjang yang bersinar terang di tangannya terangkat tinggi dan ditebaskan ke arah Gustav. Kecepatannya sangat cepat dan langsung merobek udara. Bilah pedangnya mengeluarkan embusan dingin dan di bawah sinar matahari, bilah pedang itu membiaskan cahaya yang membuat orang merasa ngeri. Niat membunuh melingkari seluruh lapangan dan di bawah hembusan ki yang kuat, pedang itu turun langsung dari langit, lalu merobek udara dan membuat suara siulan tajam. Pedang itu menerjang langsung ke arah Gustav dengan momentum seberat 1000 kilogram. Mata Gustav menatap dengan serius selama beberapa saat. Pedang itu ternyata bukanlah seni bela diri yang buruk, dan serangan kuncinya secara mengejutkan adalah gerakan membunuh. Sepertinya orang-orang dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok benar-benar tidak ingin melepaskannya. Kaki Gustav membuat gerakan keputusan tubuh ilusi Changlong dan tubuhnya langsung bergerak ke samping. Dia menghindari pedang tajam itu. Di saat yang sama,
Tanpa jeda sedikit pun, kelima jarinya menerobos angin kencang dan langsung menembus ke arah tangan orang yang memegang pedang. Dengan sebuah suara mendesir, Gustav langsung menggenggam pergelangan tangan orang itu. Lelaki tua itu tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam menghadapi serangan 4 orang ini, ternyata Gustav bahkan berencana untuk melakukan serangan balik. Lelaki tua itu pun membalikkan tubuhnya dan menyapukan kaki kanannya dengan kekuatan yang dikatalisasi. Tendangannya ini bisa meledakkan kepala siapapun. Senyum muram muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Nak, tanpa raksasa di sisimu, aku ingin melihat bagaimana kau bisa bertahan hidup." Bab 342 sampai 343. Saat tendangan itu hampir mengenai Gustav, Gustav dengan tenang mengulurkan tangannya dan langsung menangkis di depannya sambil berkata, "Kau hanya mencari kematian." Saat lelaki tua itu menyentuh lengan Gustav, terdengar suara krek yang sangat jelas. Senyum lelaki tua itu membeku. Rasa sakit yang luar biasa menyerangnya. Hanya dengan satu serangan, kakinya langsung patah. Saat ini sebuah suara dingin terdengar di telinganya. "Sekarang giliranku." Kekuatan kelima jari Gustav tiba-tiba meledak dan lengan lelaki tua itu langsung robek. Pada saat yang sama, pedang panjang terjatuh dan ditangkap oleh Gustav. Mata Gustav bersinar dengan niat membunuh. Energi murni berkumpul di tangannya dan pedang panjang itu langsung ditebaskan. Udara berdesir dan pedang panjang itu langsung menembus jantung lelaki tua itu, lalu menciptakan gelombang energi yang ganas dan langsung memakukan lelaki tua itu ke dinding gunung. Pemandangan ini sungguh mengerikan, seperti penghakiman dari dewa kematian. Melihat ini, 3 orang yang tersisa langsung bersikap sangat serius. Mereka tidak berani meremehkan karena ternyata pemuda ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang mereka bayangkan. 2 orang dari antara mereka berteriak marah dan masing-masing melancarkan satu serangan telapak tangan. Kedua orang itu langsung meningkatkan kekuatannya. Mereka menyerang ke depan dan mengangkat debu di bawah kaki mereka. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada sebelumnya, seperti pedang yang berubah menjadi kilatan cahaya dan langsung menyerang Gustav. Yang lebih mengerikan lagi, di bawah 2 serangan telapak tangan itu muncul bayangan. Dalam sekejap, bayangan telapak tangan memenuhi langit dan Gustav tampaknya berada dalam bahaya besar. Hampir tidak ada jalan keluar. Pria tua yang mengenakan jubah tidak ikut menyerang. Dia berdiri dengan tangan di belakang dan mengamati pemandangan di depannya. 2 rekannya ini sebenarnya adalah saudara kandung. Kalau digabungkan, serangan telapak tangan keduanya sangat kuat. Jarang ada orang yang bisa mengalahkan mereka berdua sendirian. Gustav melihat 2 orang yang mendekat dengan bayangan telapak tangan. Sudut mulutnya menunjukkan senyum penuh misteri dan dia berkata, "Karena kalian sudah datang, maka biarkan aku menunjukkan sesuatu kepada kalian. Aku akan membiarkan kalian melihat apa itu jurus telapak tangan yang sebenarnya. Jurus telapak tangan pembakar langit." Jurus telapak tangan pembakar langit memiliki serangan seperti ombak dan seperti lautan api, saling bertumpuk dan tidak terbendung. Kalau jurus ini dilatih hingga sempurna, jurus ini bisa membunuh 1000 orang sekaligus. Gustav mengumpulkan semua ki sejatinya ke dalam satu telapak tangan. Sebuah perasaan panas yang tak terbendung menyerang dan tangannya tiba-tiba mengeluarkan bayangan api. Saat dia mengayunkan tangannya, ada cahaya yang bersinar. Angin bertiup kencang dan api meraung. Sebuah telapak tangan merah menyala ditembakkan. Gelombang energi menyebar dari titik kontak, lalu meledak ke segala arah dan menghancurkan pohon serta bebatuan menjadi debu.
Telapak tangan ini seakan merobek ruang dan meninggalkan cahaya merah di langit. Suara ledakan terdengar memekakkan telinga, seolah-olah langit dan bumi terbelah. Seolah-olah tanah menjadi retak. Jurus telapak tangan pembakar langit merobek bayangan telapak tangan yang memenuhi langit. Jurus itu sangat mendominasi. Mata semua orang terbuka lebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apa-apaan ini? Ini adalah manifestasi dari seni bela diri tingkat tinggi. Yang lebih mengejutkan lagi, manifestasi ini terlalu mengerikan. Api. Bagaimana bisa ada api yang begitu menakutkan? Dalam seni bela diri kuno, tidak ada yang seperti ini. Mata lelaki tua berjubah yang tadinya penuh penghinaan, kini dipenuhi dengan rasa takut. Apakah ini orang yang dikatakan Biro Seni Bela Diri Tiongkok sebagai sampah? Apakah ini adalah orang yang mengandalkan raksasa untuk menang? Omong kosong. Siapa yang bisa menandingi kekuatan di balik satu telapak tangan ini? Api memenuhi langit tanpa peringatan dan langsung merobek tubuh kedua orang itu. Mereka seperti dibakar di dalam api. Inilah kekuatan dari jurus telapak tangan pembakar langit. Gustav juga tidak menyangka kalau jurus ini begitu mengerikan dan menakutkan. Dia merasa senang. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba darah naik ke tenggorokannya dan setetes darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Telapak pembakar langit ternyata memiliki kekuatan balik. Masalahnya, dantian di dalam tubuhnya ternyata kosong. Jurus telapak tangan ini memang kuat, tetapi untuk melancarkannya, kekuatannya dan ki sejatinya harus jauh dari cukup. Ini menunjukkan betapa mengerikannya jurus telapak tangan pembakar langit. Gustav segera mengambil 3 pil, menelannya sekaligus. 2 adalah pil penyatu energi, 1 pil penyembuh luka. Setelah pil-pil itu masuk ke dalam tubuhnya, dia merasa sedikit lebih baik. Lelaki tua berjubah itu menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menahan rasa takutnya. Saat ini, hal terpenting adalah segera pergi dari sini. Dia harus melaporkan hal ini kepada Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Pemuda ini pasti memiliki rahasia besar, bahkan mungkin dia adalah seorang kultivator. Ketika dia diam-diam hendak pergi, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. "Kau berpikir untuk pergi? Sudahkah kau meminta izin dariku?" Lelaki tua itu langkahnya berubah menjadi terhenti. Dia merasakan punggungnya menjadi dingin. Lelaki tua berjubah itu berpikir, sejak kapan pemuda ini muncul di belakangnya? Lelaki tua berjubah itu mendengus dingin dan berkata, "Apa kau pikir kau masih bisa menahanku? Hah?" Ekspresi Gustav terlihat dingin saat dia berkata, "Kau salah. Aku bukan ingin menahanmu. Aku ingin membunuhmu." Seketika raut wajah lelaki tua berjubah itu berubah drastis. Gustav sudah melancarkan pukulan dan pergelangan tangan lelaki tua itu benar-benar bergetar. Lalu muncul sebilah pisau pendek di tangannya. Pisau itu berubah horizontal dan menutupi bagian dadanya. Boom! Pukulan Gustav menghantam pisau pendek itu dan menghasilkan suara berdentum yang dalam. Gelombang energi yang kuat bergulung. Lalu Gustav dan lelaki tua berjubah itu mundur 1 langkah. Lelaki tua itu menstabilkan tubuhnya lalu berkata, "Kau ingin membunuhku? Kau hanya bermimpi saja." Kemudian pisau pendeknya berputar dan menciptakan angin kencang lalu langsung menuju leher Gustav. Dia tidak berani berhenti sedikit pun, karena kalau dia meninggalkan celah, maka dirinya bisa berada dalam bahaya. Mata Gustav terlihat serius. Ki sejati di dantiannya hampir habis. Dia harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Detik berikutnya, tiba-tiba muncul sebilah pedang naga di tangannya. Adegan ini membuat lelaki tua berjubah itu tercengang. Anak ini tidak mungkin menyembunyikan pedang sepanjang itu di tubuhnya, bukan? Sepertinya pedang itu muncul begitu saja. Lelaki tua itu memikirkan sesuatu dan terkejut. Barang penyimpanan. Kau ternyata memiliki barang penyimpanan. Dalam hatinya terbit ombak yang besar. Pada saat yang sama,
niat membunuhnya muncul dengan jelas. Kalau dia mendapatkan barang-barang yang dimiliki Gustav, dia pasti bisa menjadi petarung top di Tiongkok. Saat ini lelaki tua itu penuh percaya diri. Teknik pisau yang besar dan luas turun naik dengan penuh semangat. Bayangan pisau memenuhi langit dengan udara dingin menakutkan. Setiap kali pisau pendek melewati, batu-batu hancur terbang dan pohon-pohon terpotong langsung. Seluruh tanah menjadi sangat berantakan. Lelaki tua itu berkata, "Nak, aku akan membunuhmu dan semua barangmu akan jadi milikku." Setelah berbicara, dia mengumpulkan seluruh energi di sekitarnya dalam satu tebasan. Sebelum tebasan itu sampai, udara dingin sudah datang dan niat membunuh sepenuhnya terlihat. Pada saat ini, niat pedangnya tampak diperpanjang tanpa batas dan menghasilkan bayangan yang menutupi langit. Momentumnya terlihat seperti pelangi. Mata Gustav memancarkan aura dingin. Pedang naga membelah udara dan menangkis serangan itu. Pisau dan pedang bertabrakan dan gelombang energi mengguncang langit. Terdengar suara kerak dan pisau pendek di tangan lelaki tua berjubah itu langsung patah. Lelaki tua berjubah itu menatap tajam pedang di tangan Gustav. Ternyata itu adalah pedang spiritual. Kurang ajar. Siapa sebenarnya anak ini? Sampai dia bisa mempunyai banyak harta di tubuhnya. Lelaki tua itu mengabaikan segalanya dan langsung melancarkan pukulan. Urat-urat di tangannya terlihat jelas dan energi seperti bilah menyapu keluar. Angin pukulan menderu, menghasilkan suara mendengung yang rendah, lalu membelah udara dan menyerbu ke arah Gustav. Lelaki tua berjubah itu berteriak, "Matilah kau!" Pada saat ini, sebuah cahaya hitam berkilau. Lelaki tua berjubah itu merasakan seluruh tubuhnya diselimuti rasa dingin. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu. Sebuah pelempar dengan ukiran bunga plum berdarah melesat ke arahnya. Dia mengenali pelempar itu. Bukankah itu milik istana plum darah? Masalahnya adalah bagaimana benda itu bisa ada di tangan Gustav. Tanpa ragu lagi, dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Terdengar suara swish, dan pelempar itu pun menembus lehernya, memutuskan arteri besar dan darah menyembur keluar. Mata lelaki tua itu membesar, kemudian dia terjatuh dalam genangan darah. Setelah semuanya selesai, Gustav menghela nafas panjang. Punggungnya sudah basah kuyup. Untung saja dia melakukannya dengan cepat. Kalau tidak, dia akan berada dalam kesulitan. Dia benar-benar tidak tahu kalau ledakan penuh dari jurus telapak tangan pembakar langit bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu hingga membuat tubuh dan dantiannya sangat terkuras. Kalau dia tahu sebelumnya, dia akan menyimpan jurus itu untuk lelaki tua berjubah ini. Tampaknya di masa depan, jurus telapak tangan pembakar langit ini hanya bisa digunakan pada saat-saat yang sangat krusial. Gustav menyatukan kelima jarinya untuk mengumpulkan ki sejatinya. Kemudian ponsel lelaki tua berjubah itu langsung muncul di tangannya. Dia membuka catatan panggilan dan menghubungi nomor terakhir. Saat ini di Biro Seni Bela Diri Tiongkok, Zheng Rendu sedang memeriksa beberapa informasi tentang Gustav. Dia menemukan beberapa hal yang tidak beres. Insiden di Villa Yunhu bertahun-tahun lalu ternyata melibatkan hal-hal yang luar biasa. Pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa orang yang sangat berkuasa itu ingin menghancurkan sebuah keluarga kecil di kota Agoru. Dia bahkan tidak segan-segan memusnahkan seluruh keluarga Ye. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, ponsel di mejanya berdering. Dia melirik dan itu adalah nomor Tuan Qian. Dia berpikir ini pasti pemberitahuan kalau Gustav sudah diselesaikan. Dia menyeringai, Gustav, kesalahan terbesarmu adalah terlalu sombong dengan menentang orang-orang dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Tidak semua orang dan kekuatan bisa kau provokasi dengan mudah. Tapi mati di usia semuda ini memang sedikit disayangkan. Mungkin inilah kejamnya dunia seni bela diri Tiongkok. Kemudian dia menekan tombol speaker
dan Thoth berbicara saat ini. Tuan Qian, ingatlah untuk mengurus mayatnya dengan bersih. Bagaimanapun dia adalah anggota jiwa naga. Akan sedikit merepotkan kalau kita tertangkap. Namun tidak ada suara sedikit pun dari ujung telepon sana. Zheng Rendu mengulangi panggilannya. Tuan Qian? Alis Zheng Rendu sedikit berkerut. Dia baru saja hendak berbicara ketika terdengar suara dingin dari telepon. Tidak perlu menelpon lagi. Mereka semua sudah mati. Aku tidak tahu siapa kau dan aku juga tidak peduli siapa kau. Aku tidak ingin kalian dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok menggangguku lagi. Kalau tidak, aku akan menemukanmu, lalu memutar lehermu dengan tanganku sendiri. Setelah berkata begitu, telepon pun terputus. Hati Zheng Rendu terbakar amarah. Ancaman ini adalah ancaman terang-terangan. Dia, seorang master peringkat ke-7 di Tiongkok, diancam oleh seorang anak kecil yang belum dewasa. Kurang ajar. Apa-apaan ini? Zheng Rendu menghantam meja dengan satu tangan dan ponsel itu pun langsung hancur. Gustav menelpon Lei Suwei karena tempat itu dekat dengan markas, lalu memintanya untuk mengurus mayat-mayat yang ada. Dia juga meminta Xiao Deng mengantarnya pulang. Setelah berjalan sejauh ini, dia sudah cukup tenang. Sangat menyadari bahwa hal terpenting saat ini adalah memperkuat kekuatannya sendiri. Dengan adanya makam reinkarnasi, 3 keluarga besar itu bukan masalah baginya. Kalau benar, kejadian di Villa Yunhu ada hubungannya dengan 3 keluarga besar itu, dia tidak ragu untuk menyerang Tiongkok. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini, tidak peduli siapa, semuanya harus mati. Dari tubuhnya terpancar niat jahat. Niat jahat itu melonjak ke langit, seperti bayangan naga darah yang mengelilinginya. Sampai kemudian terdengar suara auman naga yang bergema. Melihat pemandangan ini, Gustav sedikit tercengang. Tampaknya tanpa sadar dia sudah mengumpulkan bayangan jahat. Yang penting adalah bahwa bayangan jahat itu ternyata seekor naga darah. Gustav pun bergumam, seharusnya ini cukup bagus. Pak Tualong pernah berkata kalau sejak awal jalannya bukanlah jalan tradisional yang benar, melainkan jalan pembunuhan. Jalan pembunuhan bisa menghancurkan 1000 jalan, tetapi juga bisa menghancurkan inti jalan. Bayangan jahat yang terbentuk tadi menunjukkan jenis jalan pembunuhan. Kalau itu adalah hantu dan roh jahat, maka itu benar-benar jalan tanpa jalan kembali. Sekarang tampaknya naga darah ini memang cukup bagus. Pada saat itu, Gustav merasa batu di sakunya bergetar, seperti ingin keluar dari sakunya. Gustav segera mengelurkan tangan, memegang batu itu. Hampir seketika semua yang ada di makam reinkarnasi muncul di depannya, dan bayangan naga darah yang ada di tubuhnya langsung masuk ke dalam dan menabrak sebuah batu nisan. Batu nisan itu retak. Cahaya lemah berkilau, dan nafas Gustav terasa cepat. Batu nisan ketiga muncul. Tulisan kuno seperti terukir di batu nisan. Tapi kali ini tidak ada nama, yang ada hanyalah satu kalimat. Aku lahir dari pembantaian, juga layu dalam kematian. Saat aku kembali ke dunia, siapapun yang menentangku pasti akan mati. Bab 344 sampai 345. Kalimat ini saja sudah membuat Gustav merasa dingin di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada sepasang mata dari kedalaman kematian yang menatapnya dengan tajam. Luo Yuntian pernah berkata, hanya ada 2 cara untuk menggerakkan batu nisan itu. Pertama, jika kekuatannya cukup. Kalau dia bisa membuat para ahli kuno itu merasa dia layak, secara alami dia akan bisa menggerakkan batu nisan. Kedua, melakukan sesuatu yang membuat orang-orang itu mengakuinya secara sukarela. Saat ini jelas bukan karena kekuatan dan kemampuannya, melainkan karena bayangan naga darah di tubuhnya.
dan caranya membunuh. Namun, saat ini cahaya dari batu nisan itu terlalu redup. Benar-benar tidak mungkin kalau ingin menggerakkannya. Dia hanya bisa menunggu. Namun setidaknya sekarang dia punya harapan di hatinya. Kekuatan Chen Qingchang sudah dia rasakan. Jadi betapa mengerikannya kekuatan di balik batu nisan yang berkaitan dengan pembunuhan ini. Gustav tidak banyak berpikir lagi karena mobil sudah datang. Dia tersadar dari lamunannya. Lei Suwei turun dari mobil, dan ketika melihat keadaan Gustav, matanya sedikit menyipit. "Tuan Ye, apakah ada orang yang mengejarmu?" Lei Suwei merasa marah. Gustav baru saja selesai berbicara dengan orang nomor 1 di Tiongkok melalui video. Namun sekarang sudah diburu. Dia merasa sangat bertanggung jawab. Gustav menjawab dengan santai, "Hanya beberapa badut saja. Aku menyerahkan mereka kepadamu untuk mengatasinya." Setelah berkata begitu, Gustav naik ke mobil Xiao Deng, dan mobil pun langsung menuju ke provinsi Jiangnan. Setelah Gustav pergi, Lei Suwei baru memperhatikan beberapa mayat itu. Pemandangannya sangat mengerikan. Dia membalikkan tubuh lelaki tua berjubah dan seketika melihat wajah orang itu. Ketika melihat wajah ini, Lei Suwei sangat terkejut. Orang ini ternyata adalah Qian Lao dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Dia kemudian melihat beberapa mayat lainnya yang posisinya di Biro Seni Bela Diri Tiongkok juga tidak rendah. Yang terpenting adalah bahwa keempat orang ini bekerja sama, namun semuanya dibunuh oleh Gustav. Sekarang, Gustav dan Biro Seni Bela Diri Tiongkok pasti akan bertarung sampai akhir. Lei Suwei mengeluarkan ponselnya dan menelpon. "Hubungi Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Aku ingin bertanya kepada mereka, apa hukuman untuk mencoba membunuh kepala instruktur jiwa naga?" Menggunakan taktik licik semacam ini, Biro Seni Bela Diri Tiongkok sama sekali tidak bisa dibiarkan. Meskipun orang nomor 1 tidak mengizinkan jiwa naga ikut campur dalam konflik antara Biro Seni Bela Diri Tiongkok dan Gustav, tetapi menyebabkan masalah bagi Biro Seni Bela Diri Tiongkok bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, itu bisa memberi Gustav sedikit waktu. Saat Gustav berada di mobil, dia menerima telepon dari Margaret. Beberapa hari ini, grup Tiansheng telah sepenuhnya memulai pekerjaannya di provinsi Jiangnan, dan babak baru pra-penjualan produk baru juga akan segera dimulai. Pasar kali ini, selain provinsi Jiangnan, juga akan mencakup beberapa kota besar, seperti Beijing, Shanghai, Shenzhen, Chengdu, dan lain-lain. Tentu saja Beijing dan provinsi Jiangnan adalah yang utama. Karena kesibukan pekerjaan Margaret harus lembur hingga malam. Jadi dia meminta Gustav dan Stella untuk tidak menunggunya pulang. Tentu saja, Gustav tidak punya masalah dengan itu. Ketika dia kembali ke villa, dia menemukan kalau Stella juga tidak ada di situ. Apakah dia akan makan malam sendirian? Awalnya dia berencana untuk memasak hidangan kuno langka untuk mereka. Tetapi sepertinya dia harus menunggu beberapa hari lagi untuk bisa melakukannya. Saat ini ponsel Gustav berbunyi dan dia terkejut melihat pesan chat dari Stella yang berbunyi. "Aku membeli 2 tiket bioskop. Filmnya akan dimulai 1 jam lagi. Apakah kau punya waktu?" Ekspresi wajah Gustav menjadi aneh. Menonton film? Stella ini sedang apa? Seorang putri keluarga Xia mengundangnya untuk menonton film. Ini benar-benar bukan gaya Stella. Kalau Stella mengundangnya untuk menghadiri pesta malam, itu masih bisa dimengerti. Bukankah menonton film adalah hal yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda? Saat Gustav merasa bingung, Stella mengirim pesan lagi. "Anggap saja kau sedang memenuhi keinginan kecilku." Gustav berpikir sejenak, dan tentu saja dia tidak menolak. Setengah jam kemudian, di bioskop Jinyi di provinsi Jiangnan, sesosok bayangan indah muncul di pintu masuk bioskop. Pada saat ini,
Ada banyak orang di bioskop, tetapi hampir semua mata tertuju pada sosok bayangan itu. Sosok itu tentu saja Stella. Stella jelas berdandan dengan hati-hati. Rambut panjangnya yang diurai memancarkan kilau cahaya, sangat indah dan lembut. Dia mengenakan blus chiffon ketat yang memperlihatkan bahunya. Kulitnya yang putih dan kemerahan tampak sangat kontras di bahunya yang ramping. Posturnya yang anggun dan elegan terlihat sangat menawan dengan pinggangnya yang ramping. Benar-benar bisa digambarkan sebagai sosok dewi kecantikan. Dia memakai celana jeans biru muda yang menonjolkan tubuhnya yang tinggi dan langsing. Sepasang sepatu casual hitam melengkapi penampilannya, membuatnya terlihat menggoda dan anggun, bersih dan menawan, dengan postur tubuh yang indah. Matanya yang dingin seperti mata air di pegunungan bersalju, memiliki aura anggun dan sombong, seolah-olah tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Beberapa puluh pria yang menganggap dirinya memiliki latar belakang keluarga yang baik sudah mendekati dan menyapa, bahkan memperkenalkan diri. Namun Stella hanya merespon dengan dingin. Sikapnya ini membuat banyak pria dan wanita di sekitarnya merasa rendah diri dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Beberapa pria bahkan rela terlambat menonton film, hanya untuk melihat siapa yang sedang ditunggu oleh gadis cantik ini. Stella ini menatap ke arah pintu masuk, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian Gustav dengan pakaian santai muncul di pintu masuk bioskop. Dia baru saja akan menelepon Stella ketika sebuah suara lembut memanggilnya. "Gustav, di sini." Itu adalah suara Stella. Mengikuti suara itu, Gustav melihat Stella melambaikan tangan putihnya dan matanya berkilauan seperti air. Ketika melihat penampilan Stella, Gustav benar-benar terpesona. Stella sangat cantik. Gustav yakin ini adalah sisi paling cantik Stella yang pernah dia lihat. Melihat Gustav terpana, Stella pun tersenyum dan berjalan mendekat. Tangannya langsung memegang tangan Gustav, lalu dia berkata, "Kita sudah bisa masuk. Ayo, kita masuk." Gustav hanya mengangguk patuh. "Baiklah." Kemudian Gustav dan Stella berjalan menuju pintu pemeriksaan tiket. Pemandangan ini sangat menyakitkan hati para pria yang awalnya masih berharap. Beberapa dari pria tersebut mulai menggerutu. "Sial, aku akhirnya menemukan seorang dewi, tapi ternyata dia sudah punya pacar. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Pria itu memang tampan, tapi jelas tidak setampan aku. Ini tidak adil. Aku tidak terima bunga indah seperti itu ditancapkan di kotoran sapi." Siapa yang menyangka bahwa seorang wanita secantik Stella yang selalu menolak orang lain ternyata bisa bersikap begitu hangat terhadap seorang pria yang berpenampilan biasa. Mereka merasa marah, tapi apa gunanya? Di dalam bioskop, di ruang teater 2, film yang diputar adalah komedi romantis yang baru dirilis. Namun Gustav sama sekali tidak tertarik menonton film. Dia menoleh dan menatap Stella yang kadang tertawa terbahak-bahak dan kadang terharu. Dia bisa merasakan tangan Stella menggenggamnya dengan erat, seolah-olah takut terlepas. Ada apa dengan gadis ini? Hari ini, dia benar-benar seperti berubah menjadi orang lain. Sepertinya Stella menyadari tatapan Gustav. Jadi dia berbalik dan mata mereka bertemu. Stella bertanya dengan polosnya, "Ada apa? Apakah aku tidak terlihat cantik hari ini?" Gustav menggelengkan kepalanya. Tidak. Kau sangat cantik. Hanya saja perilakumu agak aneh. Meskipun ini normal untuk gadis lain, tapi untukmu ini sangat tidak biasa." Stella menatap layar, di mana pasangan di dalam film itu sedang berciuman di salju. Pada saat ini, Stella berkata, "Gustav, lupakan latar belakang keluargaku dan lupakan semua yang kumiliki. Aku hanyalah seorang gadis biasa. Aku juga menginginkan cinta. Aku juga ingin menonton film. Dan aku juga suka makan di warung kaki lima. Itu adalah keinginanku selama ini.
Aku merasa iri pada Margaret, sungguh sangat iri. Terkadang aku benar-benar tidak ingin lahir di keluarga Sia. Hari ini tiba-tiba aku ingin merasakan bagaimana rasanya berkencan seperti gadis biasa. Di internet, mereka bilang kita harus menonton film dan berjalan di pasar malam dengan ditemani oleh orang yang disukai. Aku ingin mencoba perasaan itu, meskipun hanya sehari. Maukah kau menjadi pacarku, meskipun hanya sehari? Mata Stella berkilauan dengan cahaya. Entah apakah itu air mata atau bintang-bintang di matanya yang indah. Dia tidak punya pilihan lagi. Qin Zhengyang dan ahli dari Gunung Kunlun akan segera kembali ke provinsi Jiangnan. Mungkin tak lama lagi langit di provinsi Jiangnan akan segera berubah. Dia berharap bisa mewujudkan keinginannya sebelum itu terjadi. Dia ingin merasakan hal-hal yang dilakukan sepasang kekasih bersama Gustav, bahkan memberikan hal paling berharga miliknya kepada Gustav. Gustav adalah satu-satunya jalan keluar dan pilihannya. Adapun Qin Zhengyang, menurut Stella, orang itu tidak pantas untuknya. Hari ini, dia tidak ingin memikirkan apapun. Dia hanya ingin menikmati momen saat ini. Meskipun ini adalah hari terakhirnya, suara Stella yang jernih kembali terdengar. Gustav, maukah kau menjadi pacarku? Aku hanya memintamu menjadi pacarku selama sehari. Gustav tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia mengangguk, tentu saja. Sesuai dengan kata-kata itu, setelah selesai diucapkan, tubuh Stella condong ke depan dan bibir merahnya menyentuh bibir Gustav. Gustav merangkul rambut panjang Stella dan mendekatkan dirinya pada Stella. Ciuman yang singkat, mendalam, dan sepenuhnya. Meskipun ini adalah ciuman yang tidak disengaja, tetapi ini adalah ciuman pertama yang sesungguhnya bagi Stella. Mungkin karena mendengar suara batuk di belakang, mereka berdua pun tersadar. Stella dengan pipi merah pura-pura melanjutkan menonton film, sedangkan Gustav menatap dingin orang yang batuk di belakang mereka. Siapa yang tahan dengan tatapan Gustav? Orang itu langsung pucat ketakutan. Setelah menonton film, Stella dan Gustav berjalan-jalan di pasar malam dan melihat festival lampion di provinsi Jiangnan. Kemudian, mereka menyewa perahu kecil dan pergi ke depan danau Qiuting di provinsi Jiangnan. Air danau Qiuting sangat jernih. Biasanya saat langit penuh bintang, banyak pasangan datang ke sini untuk melihat bintang di langit dan pantulan bintang di permukaan danau. Namun karena kabut dan cuaca mendung, tidak ada bintang di langit maupun di danau, sehingga tidak ada orang yang datang. Jadi pada saat ini, hanya ada mereka berdua di danau Qiuting. Stella berdiri di ujung perahu, entah apa yang dipikirkannya. Gustav pun bertanya kepadanya, "Ada apa? Apakah kau tidak suka?" Stella menggelengkan kepalanya, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan saat dia berkata, "Aku mendengar di internet, ketika langit penuh bintang dan perahu kecil berlayar ke tengah danau Qiuting, akan ada 2 lapis bintang yang sangat indah. Sayang sekali, cuaca tidak mendukung." Gustav menatap ke langit. Memang tidak ada bintang. Lalu dia berkata, "Tidak apa-apa, lain kali aku akan menemanimu ke sini lagi." Stella bergumam, "Aku tidak tahu apakah akan ada lain kali." Sepertinya Gustav merasakan kekecewaan Stella. Matanya bersinar, lalu dia berkata, "Stella, kalau kau ingin melihat bintang, aku akan membawamu melihatnya." Stella terkejut. "Apa?" Sebelum dia bisa bereaksi, Gustav sudah melangkah ke permukaan air. Pemandangan itu membuat Stella ketakutan hingga wajahnya pucat. Namun dia terkejut melihat Gustav melayang di atas permukaan air dengan tenang, tanpa gelombang sedikit pun. Stella tanpa sadar menutup mulutnya dan bergumam, "Berjalan di atas air." Dia tahu para ahli bela diri di dunia bisa berjalan di atas air, tetapi dia tidak menyangka kalau Gustav bisa melakukannya dengan begitu mudah. Seolah-olah Gustav memang menguasai danau ini.
Gustav dengan tangan di belakang melangkah 1-2 langkah, lalu menjauh sejauh 3 meter dari Stella. Gustav menutup matanya dan sebuah simbol terkondensasi di tangannya. Ini adalah ilmu yang diberikan Pak Tualong kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Awalnya digunakan untuk melarikan diri di atas air, tetapi sekarang dia cukup kuat untuk berjalan di atas air, sehingga menjadi tidak berguna. Gustav menjentikkan jari-jarinya dan simbol itu pun terbakar. Kemudian sebuah formasi bergelombang di permukaan air. Pemandangan itu sangat menakjubkan. Gustav mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Stella, datanglah ke sini." Stella menunjuk dirinya sendiri. "Aku? Tapi aku tidak tahu seni bela diri." Gustav berkata, "Tidak apa-apa, datang saja. Kau tidak akan tenggelam." Detik berikutnya Stella mengulurkan kakinya dan menapakkan kakinya di permukaan air. Tadinya dia mengira akan tenggelam, tetapi kemudian dia menemukan dirinya seperti menginjak es. Dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutannya ini. Ini benar-benar air, bukan es. Namun dia benar-benar berdiri di atasnya seperti mimpi. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.